Shalom Kids, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Adik-adik apakah lagi sedih? Apakah adik-adik hari ini sedang sukacita? Kakak yakin adik-adik semuanya sukacita karena saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Kita akan dengarkan apa pesan Tuhan untuk kita semua hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan bersukacita bersama. Kita mau puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Adalah sukacita di hatiku. Semuanya ikut bernyanyi ya. Adik-adik duduk yang manis dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk hari Minggu, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah setiap kami supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca atau yang mau lihat ceritanya, adik-adik bisa buka Alkitab di Filipi pasal yang pertama. Baik adik-adik, kita akan bahas mengenai kitab Filipi pasal yang pertama. Kita akan lebih tahu dulu mengenai kota Filipi. Kota Filipi terletak di Makedonia Timur. Pada masa Paulus, kota Filipi adalah kota Romawi dan merupakan pangkalan militer yang cukup terkenal. Kita bisa sebut kota nasionalis patriotik. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Kira-kira ada apa sih di Filipi sampai Rasul Paulus mengirimkan surat untuk jemaatnya?
Dan adik-adik tahu ternyata Rasul Paulus mengalami perlawanan saat itu ketika mengabarkan Injil. Mengabarkan mengenai Yesus sebagai juru selamat kita semua. Lalu apa yang terjadi? Paulus dimasukkan ke penjara, dan ketika di penjara Paulus dikunjungi oleh Epafroditus sebagai salah satu wakil untuk memberikan persembahan untuk mendukung Rasul Paulus selama di penjara. Dan di kitab Filipi ini Rasul Paulus memulainya dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan jemaat di Filipi dan atas kesetiaannya. Lalu apa yang terjadi ya ketika Rasul Paulus di penjara? Di penjara Romawi itu nggak enak loh. Gimana ya Rasul Paulus menghadapinya? Apakah dia sedih? Apakah dia bingung harus bagaimana? Apakah Rasul Paulus putus asa? Baik adik-adik, kita akan mulai dengan kita melihat gambar. Ketika adik-adik melihat gambar ini, apa yang adik-adik pikirkan? Mereka sedang apa ya ketika Paulus di penjara? Ternyata mereka sedang mengutarakan ketidaksukaannya dengan Rasul Paulus. Kira-kira begini katanya. Siapa Paulus itu? Biar saja dia mati di penjara. Ya tahu rasa dia. Masa Rasul Paulus bilang katanya Tuhan Yesus itu bisa bawa kita ke surga. Walaupun kita sudah berbuat baik, kita sudah bersedekah. Tapi kalau kita gak percaya sama Tuhan Yesus, kita gak bisa masuk surga. Aku sebel sama si Paulus itu. Adik-adik tahu mereka ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil, firman Tuhan, tetapi dengan iri hati. Mereka berharap ketika Paulus mendengarkan mereka, Paulus akan bersedih. Paulus akan memikirkan hal itu, terus berputus asa. Tetapi adik-adik tahu, Rasul Paulus tidak putus asa. Rasul Paulus tidak bersedih, melainkan Rasul Paulus malah bersukacita. Dan dia tetap bersukacita karena menurut Rasul Paulus mengabarkan berita Injil adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, sekarang kita lihat ya gambar selanjutnya. Coba adik-adik lihat. Ini gambarnya sedang apa ya? Ternyata gambar ini adalah gambar orang yang tidak sependapat atau tidak satu hati, tidak satu pemikiran. Ada satu orang yang menyetujui tentang berita dari Rasul Paulus, tetapi ada satu lagi yang tidak setuju akan hal itu. Mereka bertengkar. Apaan sih yang mereka pertengkarkan? Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong yang lain. Ngomong Paulus itu orang baik, sedangkan yang satu bilang lagi bahwa Rasul Paulus ini tidak baik. Kenapa? Ada yang bilang, kalau orang baik kenapa Rasul Paulus di penjara? Yang satunya bilang, kan Rasul Paulus baik, niatnya baik untuk menyelamatkan kita semua, yaitu memberitakan Injil bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira Rasul Paulus sedih gak ya mendengar kabar tentang perkataan-perkataan mereka ini? Nah, kita akan lihat bagaimana respon Paulus. Paulus ternyata tetap bersukacita. Rasul Paulus tetap bersukacita. Nah, adik-adik, ada satu lagi. Kalau tadi kita sudah melihat gambar orang-orang yang mengabarkan firman Tuhan dengan iri hati, ada satu lagi nih. Ada satu orang yang benar-benar tulus untuk memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil.
yang mempunyai kasih, yaitu ingin melayani sesama dan menolong mereka supaya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam cerita tersebut, cerita yang sangat pendek, kita belajar untuk tetap bersukacita seperti Rasul Paulus. Adik-adik bisa membayangkan ketika Rasul Paulus di dalam penjara, itu sangat tidak enak. Rasul Paulus ingin bebas, ingin mengabarkan berita Injil lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Dan Rasul Paulus optimis kalau dia bisa keluar dari penjara. Tetapi Rasul Paulus berpikir kalau seandainya ia dihukum mati, dia akan tetap bersukacita. Kenapa? Kok bisa ya? Udah di penjara, udah mendengar berita yang tidak enak, tapi dia tetap bersukacita. Ada yang tahu? Kuncinya adalah karena Rasul Paulus sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dia berpikir kalau ketika nanti dia mati, dia akan tetap ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan menurut Rasul Paulus, itu adalah hal yang sangat hebat. Dan yang lebih dari itu adalah Rasul Paulus menghayati penderitaan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan Rasul Paulus melakukannya untuk menyelamatkan sesamanya walaupun dia harus dihukum mati. Adik-adik, di sini kita belajar kalau kita melakukan kebenaran seperti apa yang Tuhan Yesus mau, banyak orang yang tidak suka dengan kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita meneladani sikap Tuhan Yesus. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetaplah bersukacita dalam segala persoalan, dalam segala masalah. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa kami harus selalu bersukacita dalam keadaan apapun ketika kami memang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.